Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Markus 4 ayat 1-8. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Judul renungan hari ini, pertumbuhan iman. Nats kita ialah ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Yesus menggambarkan bagaimana benih firman Tuhan diterima oleh berbagai jenis hati manusia. Saya mengambil nats ini agar fokus pada benih yang jatuh di tanah yang baik, yaitu melambangkan orang-orang yang dengan tulus menerima firman Tuhan, memahaminya, dan menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Buah-buah itu adalah hasil dari pertumbuhan rohani seseorang. Bisa berupa pertumbuhan iman, perubahan hidup, penginjilan, atau perbuatan baik yang merefleksikan kebaikan Tuhan. Orang yang menerima firman dan taat ibarat pohon yang berbuah, dan buahnya bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Menunjukkan bahwa setiap orang bisa menghasilkan buah yang berbeda-beda, tergantung pada kedalaman iman dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Ada perbedaan antara iman yang dimiliki dan iman yang diwariskan. Sebagai orang tua dari anak-anak yang berusia sebagai pemuda, pemudi, keinginan saya adalah agar anak-anak saya akan terus mengembangkan iman mereka sendiri, iman seumur hidup kepada Yesus yang akan memampukan mereka menghadapi tantangan. Dalam teks hari ini, Yesus berbicara dalam bahasa seorang tukang kebun. Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya menabur, menyiram, dan memelihara benih iman. Jika saudara pernah berkebun, saudara tahu bahwa tidak semua benih yang ditanam tumbuh atau berbuah. Meskipun demikian, kita tetap menabur, memelihara, dan merawat benih iman yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan adalah ahli
atau tukang kebun yang ingin menggunakan kita di kebunnya. Oleh karena itu kita harus terus berdoa dan bergantung kepada Tuhan, agar benih iman, yaitu firman Tuhan yang ditanam dalam hati kita, di dalam hati anak-anak kita, akan tumbuh dan menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Kami yakin kelak akan berbuah dan berbuah lebat. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.